Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 6? Ya, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar daring di rumah ya. Oke, anak-anak kelas 6, hari ini bertemu lagi dengan Pak Wildan di mata pelajaran PJOK ya. Nah, Pak Wildan hari ini akan membahas lanjutan materi yang ada di buku anak-anak. Nah, di situ ada bab 9. Bab 9 itu ada pemeliharaan kesehatan alat reproduksi. Nah, di sini anak-anak tentu harus memahami bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksi sendiri. Nah, yang pertama anak-anak perlu mengenal apa itu reproduksi ya. Nah, jadi reproduksi adalah proses terbentuknya individu makhluk hidup yang baru. Tujuan reproduksi adalah untuk melestarikan keturunan agar makhluk hidup tidak punah. Jadi reproduksi ini adalah suatu proses membentuk makhluk hidup yang baru ya, manusia yang baru, agar selalu bisa melahirkan keturunan-keturunan yang baru. Kemudian anak-anak perlu memahami yang pertama adalah perkembangan fisik pada manusia. Nah, yang pertama ini adalah masa pubertas pada wanita. Nah, di sini tahu ya apa itu masa pubertas? Ya, masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa ya. Itu adalah biasa kita kenal dengan masa pubertas atau masa remaja ya. Jadi ketika wanita sudah memasuki masa pubertas itu ada tanda-tanda fisik, ciri-ciri fisik yang terlihat ya. Jadi yang pertama adalah tumbuhnya payudara, kemudian pinggul melebar sebagai bentuk tubuh untuk bentuk tubuh pun akan terlihat lebih melekuk ya. Kemudian tumbuhnya rambut di ketiak dan sekitar alat kelamin. Kemudian selain ciri-ciri fisik tersebut, perubahan lain adalah perkembangbiakan wanita mulai berfungsi. Hal itu ditandai dengan menstruasi yang secara bersiklus, terjadi secara bersiklus. Jadi anak-anak yang sudah mengalami menstruasi sejak usia saat ini, maka anak-anak bisa dikatakan sudah memasuki masa pubertas ya, atau masa remaja. Nah, kemudian ini adalah ciri-ciri masa pubertas bagi laki-laki. Tentu berbeda ya, ciri-ciri masa pubertas dari laki-laki dan perempuan. Nah, untuk laki-laki sendiri adalah yang pertama tumbuhnya tulang yang menonjol di tengah-tengah leher. Nah, yaitu biasa kita sebut dengan jakun ya. Jadi di lehernya itu ada semacam pentolan. Nah, itu adalah jakun namanya. Kemudian tumbuhnya jakun itu juga disertai dengan suara yang mulai membesar. Nah, seperti Pak Wildan ini ya, suaranya sudah besar, suaranya seperti orang dewasa, jadi nggak cempreng lagi seperti anak-anak. Kemudian yang ketiga, tumbuhnya rambut-rambut di beberapa bagian tubuh, antara lain kumis, janggut, ketiak, dan rambut di sekitar alat kelamin. Yang keempat, dada akan lebih membidang. Nah, yang selanjutnya, selain perubahan fisik, alat perkembangbiakan laki-laki juga mulai aktif dalam menghasilkan sperma. Perubahan yang psikologis yang terjadi yaitu mulai tertarik pada lawan jenis. Jadi yang di sini pernah mengalami mimpi basah atau mulai menghasilkan sperma, maka anak-anak bisa dikatakan sudah memasuki masa peralihan ke masa remaja atau masa pubertas ya. Nah, kemudian cara menghadapi masa pubertas, anak-anak tidak perlu khawatir. Yang pertama, tentu bersikap tenang dan tetap percaya diri. Yang kedua, bersikap jujur dan terbuka kepada orang yang kamu percayai ketika terjadi perasaan yang tidak enak. Hal itu akan membantu memberi ketenangan
dan jalan keluar tentunya. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan seluruh tubuh dan alat kelamin agar tetap sehat dan bersih. Nah, caranya seperti apa? Nanti ada Pak Wildan akan menjelaskan cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Nah, ini adalah berbagai penyakit sistem alat reproduksi. Itu sangat banyak sekali jika anak-anak tidak mampu menjaga kebersihan maupun kesehatan alat reproduksi. Anak-anak bisa, yang pertama akan mengalami penyakit AIDS, yang kedua infeksi saluran kemih, ketiga keputihan bagi perempuan, yang keempat kanker serviks, yang kelima kencing nanah, yang keenam sifilis atau penyakit baja singa. Nah, tentu anak-anak tidak mau mengalami penyakit seperti ini. Maka dari itu anak-anak harus menjaga kebersihan alat reproduksi. Nah, caranya seperti apa? Ini adalah cara menjaga alat reproduksi bagi perempuan. Nah, ini penting, anak-anak harus memahaminya. Cara yang pertama adalah sebaiknya mandi 2 kali sehari, tentunya dengan air bersih. Apabila badan kotor dan terasa lengket, sebaiknya langsung dibersihkan dengan air ya. Yang kedua, membasuh alat reproduksi setelah buang air. Hindarilah penggunaan sabun yang mengandung deodoran atau parfum. Nah, yang ketiga, jangan terlalu sering memakan makanan yang terlalu banyak mengandung garam. Garam dapat menyebabkan perasaan tertekan dan tegang. Yang keempat, minum air putih lebih banyak dan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Yang kelima, tentu anak-anak harus rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Yang keenam, saat mengalami menstruasi, sebaiknya mengganti pembalut setiap berapa jam sekali. Pembalut yang dikenakan harus bersih, nyaman, serta berbahan lembut. Nah, jadi yang sudah menstruasi anak-anak harus rajin mengganti pembalutnya setiap berapa jam sekali ya, agar tetap terjaga kebersihan alat reproduksinya. Nah, kemudian ini adalah pemeliharaan alat reproduksi bagi laki-laki. Nah, bagi laki-laki cara menjaga yang pertama adalah sebaiknya mandi 2 kali, sama ya. Apabila badan sudah lengket, tentu langsung dibersihkan, bisa menggunakan air ya. Yang kedua, gantilah pakaian paling sedikit 2 kali sehari. Yang ketiga, basuhlah alat reproduksi setelah buang air. Keempat, sama ya, berolahraga secara teratur agar terjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya, dan minum air putih yang banyak, minimal 2 liter ya kalau bisa menjaga kesehatan. Yang kelima, hindari pemakaian pakaian dalam yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan iritasi. Nah, pakaian dalam yang ketat ini tentu tidak baik untuk kesehatan kulit ataupun alat reproduksi anak-anak. Nah, tentu kalau bisa pakaian dalamnya harus berbahan yang lembut ya. Kemudian manfaat menjaga alat reproduksi sangat banyak sekali. Yang pertama, kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tak sedap. Nah, yang kedua, aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu. Ketiga, terhindar dari berbagai penyakit. Keempat, dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Nah, ini adalah manfaatnya, sangat banyak sekali. Kemudian selain manfaat, ada juga tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Tujuannya adalah memelihara fungsi alat reproduksi, menghindari munculnya aroma tidak sedap pada alat reproduksi, mencegah terjadinya penyakit pada alat reproduksi. Keempat, meningkatkan kenyamanan dan dalam melakukan aktivitas. Nah, itu adalah tujuannya. Tentu sangat banyak sekali manfaat menjaga alat reproduksi. Maka anak-anak di sini harus karena sudah memahami cara menjaga alat reproduksi, anak-anak juga harus menjaganya, menjaga kesehatan alat reproduksi agar bisa beraktivitas sehari-hari dengan aman dan terhindar dari berbagai macam penyakit
yang bisa terjadi ketika anak-anak tidak mampu menjaga alat reproduksi ya. Nah, untuk tugas hari ini anak-anak silakan mengerjakan soal ulangan harian bab 9 ya. Mengerjakan soal ulangan harian bab 9 halaman 54 ya. Nah, cukup dikerjakan Romawi 2 saja ya. Diingat-ingat hanya Romawi 2 ya. Nah, untuk hari ini sekian dari Pak Wildan. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat belajar, kemudian rajin berolahraga juga agar imun tubuh anak-anak tetap kuat dan tetap bugar ya. Nah, untuk hari ini Pak Wildan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.